Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala habbahu asyraqal makasib wa a'zamal mawahib. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'matil mata'im wal masyarib. Asyhadu an la ilaha illallah al-munazzal 'anil naqais wal ma'ani. Khalaqal insana min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila huda wan nur wa taharatin nafsi wal mazali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Dr. Haji Faisal Nasar bin Nadi MK. Yang kami hormati Ketua Pimpinan 2 Al-Irsyad Al-Islamiyah Ustaz Ali Umar Hasan Muslim. Yang kami hormati Dewan Syura Pusat Insinyur Syarif Basir. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Irsyad Pusat Ustaz Nasir. Yang kami hormati Bendahara Yayasan Al-Irsyad Purwokerto Ustaz Rafi. Yang kami hormati Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustaz Said Muhsin. Yang kami hormati Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustaz Fahmi Abdul Karim Atui. Yang kami hormati segenap jajaran MPP, LPP, Kepala Sekolah TK, SD 1, SD 2, SMP, SMA ID, SMP, SMA dan MA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Serta yang kami hormati segenap wali murid mahasiswa Al-Azhar Angkatan 5 dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Al-Azhar Angkatan 5 atau yang dikenal dengan Angkatan Aktaniti, kemudian seluruh calon mahasiswa Al-Azhar dari kelas Timur Tengah, kelas 12, kelas 11, dan MA. Alhamdulillah untuk tahun ini perdana anak-anak MA yang berjumlah 15 berada duduk di hadapan saya dan mereka lain yang kami banggakan semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat langka dan sangat berbahagia saya secara pribadi, dikarenakan ini adalah momen yang sangat langka bagi saya pribadi. Karena kenapa saya mengatakan langka? Karena kami anak-anak yang berada di AABS untuk hari ini bisa bertemu langsung dengan orang tua kami semua. Saya secara pribadi bisa bertemu langsung dengan Ustaz Faisal, bisa bertemu langsung dengan Ustaz Nasir, Ustaz Taufik, Ustaz Fahmi, dan seluruh jajaran pusat dan PC Al-Irsyad yang bagi kami Ustaz semua adalah orang tua bagi kami semua. Jadi kalau bisa saya ibaratkan perhatian yang Ustaz semua berikan kepada kami layaknya perhatian dan pendidikan Nabi Ibrahim yang beliau berikan kepada Nabi Ismail. Dalam artian meskipun sangat jarang kami bisa berkumpul langsung, bisa bertemu langsung, mencurahkan apa yang terjadi secara langsung, namun pendidikan itu kami rasakan. Buktinya nanti akan saya ceritakan. Jadi insya Allah di pagi hari ini saya hanya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, saya selaku anak sangat senang bertemu dengan orang tua kami yang jauh di sana di Jakarta atau ada di Purwokerto, tapi memang senang ketemu juga seperti itu. Jadi saya selaku anak rindu ya, melepas rindu di hadapan Pak Ustadz semua. Saya mewakili seluruh siswa-siswi AABS dan segenap manajemen juga guru-guru yang ada di Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Alhamdulillah saya berada di AABS sejak awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, yang dulunya sebelum saya di sini saya di SPA atau di SMP reguler. Kala itu sudah terdengar bukan isu ya, jadi isinya sudah lumayan lama tapi nggak jadi seperti itu, sehingga di tahun itu isu itu berubah menjadi sebuah tekad, keinginan dan azam yang kuat sampai akhirnya tahun itu kalau tidak salah tahun 2016, tahun ajaran 2016-2017 akhirnya AABS berdiri, yang mana AABS ini mengambil satu langkah
Al-Irsyad karena dia berbasis pondok atau boarding school. Yang mana kita ketahui bersama boarding school itu berbeda dengan pondok pesantren. Nah, dan sekarang alhamdulillah sudah di tahun 2023. Saya pribadi kalau berdiri di tebing pemisah antara putra putri itu suka mengenang tahun 2016 zaman dulu ya. Jadi dulu itu untuk jalan menuju sini masih tebing, masih bukit, kemudian tanahnya tanah khas ABS yang kalau kita injek itu baunya insya Allah sampai sekarang saya punya sepatu dari angkatan 1 ABS yang tidak saya buang. Saya cuci berkali-kali juga baunya tidak hilang ya. Bau tanah khas yang berwarna merah itu. Kemudian dulu kayaknya dan sebagainya ya. Kemudian dulu anak-anak angkatan 1, 2, 3 sudah tahu susah payahnya tidak ada air. Kadang bangun subuh sudah kita umumkan bahwa hari ini akan ada pemadaman air sehingga tidak ada yang mandi pagi hari. Dan nggak mandi itu kita umumkan secara resmi gitu. Dan sholat hanya boleh menggunakan air aqua gelas ya. Sudah juga ikut merasakan, sudah FT, sudah Vicky, di sini juga ada guru-guru di awal-awal perjuangan kami. Dan sekarang ketika kita melihat bangunan yang subhanallah, masya Allah serba megah ini, sekarang ada 6 asrama tempat para pejuang tentara-tentara Allah mengistirahatkan lelahnya badan mereka. Ya kami sangat paham. Anak-anak dengan kami beban berat, beban lelahnya itu sepertinya lebih tinggi anak-anak kami. Di sekolah mereka menuntut ilmu, kembali ke asrama Al-Quran juga. Nanti malam hari dengan asrama juga, subuh hari ketika yang lain masih tidur mereka sudah tahajud, sholat, kemudian bahasa Arab. Kami yakin itu melelahkan, tapi lelahnya kalau saya lihat wajah anak-anak jadi nyaman karena lelahnya mereka adalah lelah karena lillah. Yang insya Allah semua ini berkat bapak-bapak kami semua, orang tua kami semua, besar-besar semua. Juga alhamdulillah masjid sudah ada 2 masjid yang indah yang kalau kita ke bawah itu sudah terlihat kubahnya ya. Di masjid itu lahirlah para penghafal Quran. Yang saya pribadi dulu kayaknya nggak mungkin anak sekali duduk 15 juz, tapi ternyata 2 anak tadi yang mewakili itu sekali duduk. Dan itu menurut saya pribadi mengalahkan semua prestasi yang ada di muka bumi seperti itu. Karena saya pribadi juga belum hafal satu. Saya pribadi juga tidak semungkin anak-anak yang ya saya selaku orang tua kedua mereka merasa sangat bangga dengan perkembangan mereka. Sekarang sudah banyak yang sekali duduk 15 juz, sekali duduk 10 juz, 3 juz itu sudah bilang biasa ya. Untuk tahun-tahun mulai dari angkatan 6, 7, 8 kayaknya sampai nanti Allah menakdirkan ABS tetap ada sampai hari kiamat ya. Insya Allah kayaknya akan lebih banyak para penghafal Quran yang bukan hanya hafal saja. Jadi sudah masuk ke level mungkin. Dan dari hati yang paling dalam ini semua berkat pusat-pusat semua. Berkat pusat-pusat semua kami bisa merasakan empuknya kasur kan ya, seperti itu. Lapangan yang dulu dinanti-nanti menjadi tempat putra-putra kami menyalurkan energinya seperti itu. Sehingga kadang apapun kalau ada jam kosong yang penting lapangan dibuka mereka semangat. 12 jam atau 24 jam juga kayaknya siap ya. Tidur di sana juga kayaknya siap seperti itu. Kemudian dengan sudah adanya fasilitas-fasilitas semua yang harapannya dan kami berharap fasilitas ini tidak melalaikan kami, namun justru menambah semangatnya kami dalam menuntut ilmu. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran dari kami putra putri pusat-pusat semua. Insya Allah segala sesuatunya pasti tidak akan dibawa, harta yang tidak akan dibawa, mobil mewah tidak akan dibawa, rumah tinggi juga tidak akan dibawa, tapi apa yang telah orang tua kami pusat-pusat semua berikan untuk ABS, saya yakin akan menjadi sebuah tabungan yang tidak diduga-duga di akhirat nanti. Hari ini sudah 600, kurang lebih 600 siswa-siswi, gurunya kurang lebih 100, dan Ustaz Hamdan selalu menyampaikan bahwa dari Ketua Umum Al-Irsyad bahwa target kita adalah bukan hanya mengajar, tapi melahirkan manusia yang berpendidikan
berikan kepada kami semua, sehingga kalau kita lelah, ya, lelahnya lilah insya Allah seperti itu. Kemudian yang kedua saya mewakili jurusan Timur Tengah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah saya lulusan Al-Azhar tahun 2007. Sezaman dengan Ustadz Nasir, tapi tidak pernah bertemu dengan Ustadz Nasir, dengan Ustadz Zaki. Sezaman tapi tidak pernah bertemu. Dulu waktu angkatan 1 saya pernah bercita-cita, mungkin nggak AABS ini ada alumninya yang ke Al-Azhar atau mendalami agama. Cuman waktu itu saya rada pesimis karena agama itu kayaknya tidak menjual, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Banyak yang berpendapat, ya apa, saya nanti akan jadi apa dengan saya mendalami agama. Sehingga akhirnya saya urungkannya tersebut. Namun tiba-tiba ada 3 anak yang maju dan ingin sudah coba bina kita untuk masuk Al-Azhar. Akhirnya saya coba, waktu itu berdua dengan Ustadz Nasir. Namun kalau Allah belum ada yang lulus, waktu itu belum ada yang lulus. Satu siswi kami tidak jadi ke Al-Azhar, namun jadi meneruskan ke Jordan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus dari Mu'tah University ya. Angkatan 2 gara-gara tidak ada yang lulus, kayaknya saya kubur saja mimpi ini. Kayaknya SMA boarding memang mencetak para dai, namun di bidang umum yang paham agama, itu seperti itu. Namun setelah overseas ternyata minat untuk ke Al-Azhar lumayan banyak. Dan alhamdulillah di tahun kedua itu ada 9 siswa kami yang berhasil lulus, dan itu saya sangat sujud syukur ternyata. Dan yang bikin saya bangga itu salah satunya adalah juara paralel, jadi terbaik SMA-nya. Dia memutuskan di akhir-akhir dari jurusan umum, saya mau mengambil jurusan agama atas nama Mas Dafar. Dia terbaik. Kemudian saya tanya, kenapa kamu malah mengambil jurusan umum? Jawabannya, kalau materi umum saya salah, saya tidak sesat terus. Tapi kalau agama saya salah, saya sesat dan bisa menyesatkan orang. Dan saya makin penasaran dengan ilmu agama ini. Sehingga insya Allah setelah istikharah saya akhirnya meneruskan dan memilih Timur Tengah, dan alhamdulillah itu lulus semua. Dan ketika kita melepas ke bandara, ya haru karena di ABS akhirnya ada yang mempelajari Nahwu Soroh, sudah merah dengan jelimetnya Nahwu Soroh. Anak yang apa sih sudah tahu kalau masuk terlibat ngejelimetnya bacaan kitab yang dulu bagi saya kayaknya di akhir saat itu tidak mungkin, di akhir saat Purwokerto khususnya itu tidak mungkin bagi anak-anak kami. Ternyata alhamdulillah bisa. Angkatan ketiga juga lebih banyak nih. Angkatan ketiga jumlahnya ada 13. Ada 13. Angkatan keempat juga terus melonjak. Angkatan 5 alhamdulillah yang hari ini akan dilepas, dan ini untuk pertama kalinya anak-anak dilepas secara resmi, dan ini membuat saya tambah haru bahwa orang tua kami sangat memperhatikan pendidikan yang nantinya kami harapkan setelah mendalami ilmu agama mereka bisa menguasai dunia. Karena bagaimanapun dunia akan sejahtera jika dikuasai dengan orang-orang yang basic agamanya kuat, bukan hanya basic umumnya saja yang kuat seperti itu. Sehingga total alumni saat ini insya Allah 11 siswa kami yang berangkat mahasiswa Al-Azhar. Karena sebenarnya sudah keterima dan sudah mulai perkuliahan. Kalau di Al-Azhar seperti itu sudah mulai perkuliahan, insya Allah nyampe ke sana. Anak-anak bulan Januari awal sudah ujian semester 1. Berarti total sudah ada 40 yang alhamdulillah saya pribadi masih punya grup bersama mereka. Dan jujur saya ke angkatan 5 itu mengatakan seperti ini, nanti sesampainya di bandara ini bukan kegiatan overseas, bukan yang kamu disambut sudah disediakan nasi mandi, sudah ada viroh, mau apa-apa sudah ada nasi kuning, batagor nggak ada ya di sini ya, ada bakso tapi mahal. Di sana itu akan benar-benar mengembara seperti itu. Jadi jangan dibayangkan seperti overseas yang segala sesuatunya sudah
servis 24 jam, karena di sana kalianlah yang akan servis diri kalian sendiri dengan kondisi apa adanya sekali, seperti itu. Dan jika kita baca peluang potensi ustaz-ustaz semua dan wali murid juga para ustazah, angkat kelas 12 nanti insya Allah akan ada 6, kemudian kelas 11 ada kurang lebih 11 siswa, ditambah MA 15, berarti jika semuanya berhasil lolos ke Al-Azhar saja, itu sudah akan ada kisaran atau 60 sumber daya manusia yang kalau 70-70-nya ini pikirannya jauh seperti yang dipikirkan oleh Rasulullah, saya yakin dari 70 orang ini akan lahir sebagaimana janji Rasul bahwa dalam setiap 100 tahunnya akan ada seorang pembaharu mujahid. Saya yakin dari 70 ini saja. Alhamdulillah sudah buka PPDB MA tahun kedua, itu ditargetkan 60. Saya yakin optimis 60 bisa tercapai. Nah, jika 60-60-nya juga mendalami agama, berarti Al-Irsyad punya, insya Allah ya setia. Jadi, ya mungkin nanti kita menjadi pejuang yang akan membebaskan Al-Quds di akhir zaman dan bahkan bisa mewarnai Indonesia. Saya yakin seperti itu jika kita bisa mengelola anak-anak yang mau memperdalam agama. Dan ini berat, karena bagi saya pribadi, mohon maaf, ke UI sudah biasa, ITB sudah biasa, UGM sudah biasa, Undip sudah biasa. Tapi orang yang mau mempelajari agama itu mempelajari sesuatu yang sangat sulit. Terlebih sekarang doktrin-doktrin dari Barat yang mengatakan yang mengambil jurusan agama ujung-ujungnya cuma jadi ustadz, sehingga nilai ustadz di mata siapapun menjadi sangat rendah. Padahal dari seorang guru lah peradaban ini bisa kita selamatkan, karena peradaban tidak diselamatkan dengan banyaknya uang, tidak diselamatkan dengan jabatan yang tinggi. Jika ini semua bisa kita prospek, akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi Al-Irsyad Al-Islamiyah se-Indonesia, seperti itu. Dan saya juga punya mimpi beberapa target untuk Al-Azhar. Alhamdulillah di tahun ini Ustaz Faisal, alhamdulillah ijazah kami sudah termuadalah, sehingga dipastikan anak-anak itu bisa masuk Al-Azhar tanpa tes. Yang dulunya insya Allah angkatan 5 sudah merasakan ya tes kemenak seperti apa sulitnya, dan ada ya wallahu a'lam, terkadang yang kami anggap mampu pun tidak lulus, ya wallahu a'lam itu apa yang terjadi. Alhamdulillah di tahun ini muadalah sudah turun, sehingga anak-anak kami kelas 12, kelas 11 dan anak-anak MA untuk Al-Azhar sudah terbuka dengan bebas bagi kalian semua, dan kami di sini akan mempersiapkan anak-anak kami agar layak dan pantas untuk menimba ilmu di tempat lahirnya para ulama-ulama yang menguasai dunia, seperti itu. Kemudian target kami yang berikutnya itu adalah Saudi, semua, karena Saudi menjadi dambaan bagi semua. Alhamdulillah saat ini saya sudah mulai membuka channel juga, mencari relasi untuk daftar ke sana seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan memang sangat dibutuhkan rekomendasi dari Kemenak ya, Kemenak atau bupati, gubernur dan lain sebagainya, yang saya pribadi pasti tidak bisa melakukannya ya, karena kalau nanti saya yang bergerak maka saya akan bergerak sesuai dengan administratif ya, yang insya Allah langsung didapat ketika mengetuk pintu untuk meminta surat rekomendasi, seperti itu. Kemudian langkah kami berikutnya juga ingin merambah ke Jordan, karena di Jordan alhamdulillah sudah ada 2, dan insya Allah anak-anak ABS tes Jordan saya pastikan 100% lulus dengan kemampuan dan persiapan yang ala kadarnya. Untuk ke Jordan insya Allah bisa lulus. Tesnya tes syafaqi, ada tes tahriri, tapi insya Allah anak-anak kami sudah terbiasa dengan itu. Nanti ditanya mana fa'il, mana mubtada, mana musanna, ya seperti itu ya. Harus ketawa karena harus sudah kebayang seperti itu ya. Kemudian langkah terakhir adalah negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Maroko, Pakistan, Uni Emirat Arab, sebenarnya Yaman bisa menjadi alternatif, meskipun Yaman kurang direkomendasikan dengan kondisi politik dan lain sebagainya. Jadi
Tim Timur Tengah juga alhamdulillah sekarang tidak hanya saya sendiri, meskipun Ustadz Nasir meninggalkan saya, ternyata hilang satu tumbuh 1000. Ada Ustadz Fikron, ahli balaghah, ada Ustadz Damir A yang terkenal dengan ketelitiannya dalam ilmu nahwu. Ustadz pun juga Al-Azhar, lulusan Al-Azhar baru bergabung bersama kami, balaghahnya juga sangat-sangat indah ya. Ustazah Lutfiana, Ustaz Anas, Ustaz Tori, dan ustaz-ustaz lainnya, ustaz-ustaz lainnya yang akan membantu kami untuk berjalan bersama. Itu yang kedua, sehingga kami selaku anak sangat berterima kasih jazakumullah atas semua perhatian dari bapak-bapak kami semua, bapak ibu kami semua, sehingga bisa menyekolahkan, meneruskan sampai ke timur-timur seperti itu. Dan yang terakhir, untuk anak-anakku Aktaniti dan seluruh wali murid Aktaniti, tahun 2003 saya pernah di posisi yang sama seperti mereka. Tangisan di bandara ya wajar, karena dulu saya niat pergi 4 tahun tidak kembali karena kendala ekonomi yang tak ada seperti itu. Jadi diniatkan saja 4 tahun untuk berangkat. Alhamdulillah sekarang sudah ada video call, gampang. Kalau zaman saya ya mau video call nunggu 1 bulan ketika turun beasiswa ya, sehingga cuma via email yang messenger kalau waktu itu ya. Diniatkan insya Allah anak-anak perjuangan adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalaupun sampai terjadi sesuatu, insya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Untuk anak-anakku, saya bacakan syair Imam Asy-Syafi'i untuk kalian ya. Jadi menyemangat untuk menghormati anak-anak semua. Mafil muqam li aqli wa di adabin min roha pada auton wa tarik safir tajri wa ban amal fariquhu wan sab fa inna ladhi dal ais bin nasri inni ra'aitu farma yufsiruhu in sarfaqaba wa in lam yajri lam yarud. Jadi akhir kata buat anak-anakku, merantaulah dan jangan pernah mengurungkan niatnya untuk merantau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau orang Mesir biasanya mengatakan seperti ini dulu, flashback. Selain jazakumullah khairan katsiran, biasanya kita mengatakan tasyakir awi, alaf syukron, Allahu yahfazuk, Allahu yarhamuk. Itu yang bisa saya sampaikan kepada orang tua kami semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dukungannya, doanya, dan semua fasilitas yang sudah ustaz-ustaz semua berikan kepada kami selalu menjadi amal jariah bagi semuanya. Dan untuk adik kelas tetap semangat, jangan jadi down ya dengan merantau, karena dengan merantau insya Allah akan mendapatkan gaji yang lebih. Seperti saya dapat suami ini Mesir meskipun sama-sama orang Sunda seperti itu ya. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kata, dan juga saya deg-degan sebenarnya ya. Saya deg-degan karena bisa bertemu dengan bapak saya langsung yang sangat, jadi teringat Syekh Surkati ya. Jadi teringat Syekh Surkati di mana kemarin di AWS itu untuk mengenang perjuangan Syekh Surkati kita menampilkan drama kolosal. Dan ternyata Syekh Surkati dulunya ya, anak-anakku yang Aktaniti dan Timur Tengah serta MA itu ingin ke Al-Azhar, tapi qadarullah dengan kondisi politik tidak jadi, sehingga insya Allah akan lahir anak Syekh Surkati berikutnya yang akan berguna bukan saja untuk dirinya sendiri tapi agama dan bangsa. Syukron. Assalamualaikum.